putusan memutuskan menerima permohonan untuk seluruhnya, menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden RI periode 2014-2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi paragraf 62 kepada pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Demikian disampaikan dalam rapat musyawarah Majelis Komisioner pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2006 yang oleh Handoko Agus Saputra selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Komisioner, Sauludin Tengedin Layana selaku Anggota Majelis Komisioner. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2006 oleh Majelis Komisioner yang namanya disebut di atas dengan didampingi oleh Victoria Vanessa selaku panitia pengganti setelah dihadiri oleh para pihak. Ketua Majelis terterangan Handoko Agus Saputra, anggota Majelis Sauludin terterangan, anggota Majelis Sidang terterangan. Demikian majelis sudah membacakan putusan sekitar nomor 074 kepada para pihak apabila tidak puas dengan putusan Komisi Informasi memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding kepada PT UN atau Badan Peradilan terkait. Setelah 14 hari atau setelah berkekuatan tetap, maka nanti akan dimintakan eksekusi kepada Perma untuk masing-masing pihak untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang diputuskan. Dengan demikian, register 074-10-PSI-A-M-A-M-A-20 dinyatakan ditutup. Majelis pindahkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang selesai, hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, terima kasih ya rekan-rekan media pers dan khususnya publik yang telah menemani kita sejauh ini ya. Kita berawal memang awalnya dengan Bang Mike ini menggugat-gugat di KIP ini di Semarang, tapi belum kayaknya di sini duluan ya. Jadi ya terus terang kita bahagia perjuangan kita ini. Sebenarnya saya bilangkan bahwa ini bukan untuk saya, ini untuk publik. Dan ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM, yang punya ijazah legalisir UGM, dia bisa langsung bandingin. Punya saya tanda tangannya kok sama, atau kok beda, kok dekatnya ini tanda tangannya begini. Itu nanti akan dibukakan semua ya, yang 9 item ini. Termasuk yang tanggal-tanggal legalisir, kapan dilegalisir, tanggalnya ada. Ini kan banyak disembunyiin. Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Semoga nanti publik, mau siapapun orangnya, mau dia presiden, gubernur, dewan, kalau dia merasa memang dia ingin tahu ijazah pejabat publiknya, dia harus berkirim surat ke PPID. Kalau tidak dikasih, seperti yang kita alamin ini perjuangan panjang ya Bang Mane ya? Ya, berbulan-bulan. Berbulan-bulan dengan ada drama-drama keluarnya keputusan KPU 731 yang membuat publik marah. Ini kemarin saya bilang ini bukan kemenangan saya, ini kemenangan publik yang marah itu. Akibat publik marah atas keputusan 731, muncul demo hashtag-hashtag yang mengancam menepalkan KPU. Ya. Dicabutlah 731 dan dikasihlah ini kepada kita. Ini kemenangan publik. Saya bilang terima kasih ke publik-publik yang rewel akan hak publiknya, yang kemarin itu yang banyak mengkritik KPU akan peraturan 731. Dan akhirnya juga walaupun memang perjuangan itu tidak langsung menang 100%, dikasih tapi ditutupin, kita berjuang lagi dan akhirnya tercapailah yang namanya kita tunggu apakah dalam jangka 14 hari ini KPU akan melakukan banding ke Petun. Tapi saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai buat publik melawan publik. Tolong DPR awasin, jangan kasih mereka anggaran untuk melawan publik. Terus terang, saya tidak akan mau melawan mereka di Petun. Biar publik akan menilai apakah mereka tidak punya empati memakai uang publik melawan publik. Saya kan publik, ini untuk publik. Ini nanti saya serahkan semua ke publik. Saya tidak akan rahasiakan nanti yang disembunyikan itu. Saya akan panggil teman-teman pers, saya akan kasih ke publik. Artinya kalau mereka mengajukan banding ke Petun, itu sama saja dengan mereka melawan publik. Mereka menyuruh kita yang menggaji mereka dari pajak-pajak publik melawan kita juga. Seperti itu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat tanggapan netizen di bawah ini mengenai tentang isunya ijazah palsu Jokowi. Perjuangkan terus basmi kepalsuan. Saya mohon
Bapak Ketua Hakim harus jujur dan basmi kebohongan Jokowi. Mantap, rakyat kecil tetap mendukung kebenaran dan kejujuran. Alhamdulillah, selamat Bapak Bono Tua dan terima kasih Bapak Hakim yang seadil-adilnya. Toh para pejuang kejujuran. Alhamdulillah, publik yang diprakarsi oleh Pak Bono Tua akhirnya menang. Disinyalir banyak penjabat yang gunai ijazah palsu dan sepertinya KPU siap akan bongkar jika ada laporan yang mencurigakan karena ijazah palsu NKRI rusak diobok-obok manusia. Tak berkualitas, tambah miris lagi, rakyat makin bodoh, makin kekayaan NKRI dikeruk habis dan dikoruptor hukum amburadul. Kawal terus perkara ini sampai betul-betul tuntas. Ini negara republik, kekuasaan mata rakyat. Publik jangan dibodohi, dikalahkan oleh kepentingan sekelompok orang. Kalau emang Jokowi itu palsu, maka harus dipenjara. Kita kawal terus perjuangan publik, jangan sampai kecolongan. Tangkap Mulyono, adili Ara Klingking Monas. Semoga segera terbuka terang benderang agar tidak gaduh terus. Mantap, rakyat menang melawan sang penipu dan pengkhianat Jokowi. Kebenaran telah menjadi milik rakyat dan rakyat harus mengadili Jokowi sebagai koruptor kelas kakap yang diakui dunia internasional. Sudah sangat yakin Jokowi nggak bakal datang lagi di pengadilan. Penjarakan Jokowi, kembalikan rumah pemberian rakyat yang di Solo. Rakyat nggak ikhlas. Selamat untuk hakim yang jujur, selamat untuk kemenangan Bono Tua dan rakyat Indonesia. Semoga ada hakim yang jujur lagi demi rakyat. Jelas sekali ijazahnya Jokowi benar-benar asli. Jika hakim takut mati dengan azab pedih, pasti bela yang benar. Alhamdulillah masih ada hakim yang baik, semoga masuk surga. Hakim yang baik. Kemenangan untuk rakyat yang butuh. Alhamdulillah kebenaran berpihak kepada rakyat. Bravo Bono Tua, lanjut terus sampai terbongkar kebusukan dan penjawat yang ikut bohong. Gas full buat pejuang kebenaran, ini kemenangan kita. Semua rakyat Indonesia, mantap. Terima kasih saudara Bono Tua yang telah mewakili rakyat akal waras. Keadilan dan kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Terima kasih Pak Bono Tua dan para pejuang kebenaran semua. Terus maju berjuang, doa-doa kami menyertai perjuangan kalian semua. Alhamdulillah, teruslah berjuang untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran. Bravo Bono Tua. Negara kecolongan ijazah bermasalah, rakyat pasti menang. Semua kebenaran akan terkuak. Sebusuk apapun yang disimpan sampai mati pun busuk itu tidak akan hilang. Mantap, kita harus salut. Yang masih ada yang peduli mengurus kebenaran karena diduga tidak baik. Semangat, kita dukung sampai akhir. Kemenangan berpihak kepada yang benar. Yang menang adalah rakyat Jokowi. Horos Pak Bono Tua. KPU jahat banget, akhirnya kena batunya. Semoga KPU sadar rakyat lebih pintar daripada KPU. Serpa-rapatnya bangkai ditutupi akan tercium juga baunya. Perjuangan tidak sia-sia. Terima kasih Bapak Hakim yang bijak. Ucap puja dan puji syukur alhamdulillah kehadiran. Mantap. Horas Bapak Bono Tua dan Bang Michael atas kemenangan di KIP. Maju terus sampai ijazah Jokowi terbukti. Mudah-mudahan palsu. Kemenangan tahap awal. Alhamdulillah. Horas Bang Bono Tua, ini kemenangan rakyat, cerdas semua, alhamdulillah. Ikut lega, semoga perjuangan selanjutnya dan yang lainnya semakin semangat. Tetaplah jadi pejuang, bukan pecundang. Hei para penegak hukum di negara ini, Anda semua jangan macam-macam dengan rakyat Indonesia. Kami semua tidak takut untuk melawan para penegak hukum yang berkhianat. Betul, ini memang kemenangan untuk rakyat. Ya, kapan sih akhir ijazah asli atau palsu Jokowi? Baru presiden yang sudah lengser di negara kita asal diminta latihan ijazah tidak mau memberi. Kita rakyat ekonomi tambah susah cari kerja, yang sudah tamat kuliah susah sekali cari lowongan. Di fotokopi publik diberi satu, semua bersyukur padanya. Horas Bono Tua berjuang terus demi masa dan rakyat. Masih adakah hakim-hakim jujur, berani, tegas dan adil seperti Hakim Handoko di NKRI? Mantap, betul. Selamat dan sukses ya selalu dan tetap semangat Bang Bono Tua. Yang jelas Jokowi manusia. Di akhir zaman banyak pengikut dajjal, pendusta, pengkhianat, penipu. Hal-hal tertentu bertobat sebelum ajal dan ajab
Allah, hukum makin tegak. Kalau rakyat yang hanya ingin endingnya apakah Jokowi dibui, hati-hati, ini masih banyak kroco-kroco yang bela ijazah palsu. Jangan sampai ijazah terkuak palsu. Gak ada gunanya menang kalau Jokowi masih bebas. Alhamdulillah. Ayo rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke kita lawan para pengkhianat, dan bersihkan dari para perusak dan koruptor, biar aman dan damai sejahtera bangsa ini. Mantap Bapak Bonatua. Tegas. Terima kasih Bapak Bonatua atas perjuangan Anda yang tidak mengenal lelah dan putus asa. Semoga harapan rakyat nantinya bisa mulai ada hasil dari sedikit demi sedikit. Bersihkan segala kebohongan yang membodohi masyarakat Bapak. Masyarakat Rayomi, bravo. Bravo RT, maju terus, pantang mundur, lawan para pengkhianat dan pembohong kepada bangsa dan negara ini. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini kemenangan untuk kita semua untuk mendapatkan keadilan. Kalau rakyat memasukkan pasti dipenjara berat. Kalau memalsukan sudah menjadi presiden, memasukkan dokumen kepada negara ini. Waduh, semoga ini benar dan pasti banyak yang dipenjara besar. Termu-termunya negara harus siapkan satu pulau terisolir. Bravo Bapak Bonatua, cekalah kemenangan ini dan perjuangkan kejujuran. Jangan bohong-bohong, jangan ada yang palsu-palsu. Betul Bang Bonatua, Anda berjasa untuk melibas penjahat apapun di Republik ini, siapapun itu termasuk Jokowi dan anaknya. Terima kasih Hakim, Anda telah menjalankan tugas Anda dengan baik. Semoga karir Anda dan semakin menanjak. Terima kasih Pak Hakim, tetap jadi orang yang jujur demi kebenaran. Jangan mau disogok ya Pak Hakim. Alhamdulillah, terima kasih. Apa para tokoh bersatu, pasti lambat laun kebenaran akan terungkap. Mengurangi kecurangan dan keculasan calon pengkhianat negara. Ya, seharusnya segera selesaikan masalah ijazah ini agar tidak mengganggu ketenangan di masyarakat. Demi kebenaran, satu jengkal pun jangan mundur. Karena demi rakyat Indonesia. Alhamdulillah, mantap para hakim. Kita semua insya Allah akan selalu berpihak kepada adilan dan kebenaran. Semoga arus kebenaran terkuat habis yang terkesan selama ini ditutupi hanya untuk kepentingan sempit ke sosok tertentu dan lingkarannya. Semoga para hakim yang jujur semua masuk surga, sebaliknya para hakim tidak jujur dimasukkan di neraka. Termu-termu yang membela orang salah bertobat. Udahlah, tangkap saja gerombolan Uni segera dan masuk persidangan. Jika salah maka hukum dan jika tidak maka lepaskan. Oke teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar di bawah ini. Salam NKRI, harga mati.